Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada Sabtu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian
tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 mengenai mimpi Firaun. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf untuk mengendalikan masa depan bangsa-bangsa dan menyediakan tempat bagi umat pilihannya Israel. Berarti semua bangsa harus tunduk di dalam otoritas Tuhan. Ayat 8 mengenai orang berilmu di Mesir. Mereka adalah para penyihir. Mereka melaksanakannya dengan bantuan roh-roh iblis untuk memperoleh pengetahuan tentang masa depan, menafsirkan tanda-tanda, mencoba mengatur proses alam, mengatur kehidupan manusia, dan lain-lain. Hukum Musa, hukum Taurat, secara ketat mengutuk semua hubungan dengan ilmu sihir. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru banyak ayat yang dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam sihir. Hari ini kita akan lihat di dalam Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing, yaitu orang yang kelakuannya seperti anjing. Maksudnya sudah dibersihkan, sudah diurus, sudah dirawat, sudah dikasihi oleh tuannya, tetapi kembali suka melakukan hal-hal yang kotor, yang najis. Ya. Dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, alias tidak masuk ke dalam sorga. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh memastikan diri tidak terlibat dengan sihir dalam segala bentuknya. Kita lanjutkan saudara dengan ayat 8 mengenai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf.
waktu Tuhan bagi Yusuf. Sangat tiba-tiba dia harus dibawa ke hadapan Firaun dari dalam tahanan. Tapi ternyata Yusuf siap. Sebab dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan karena dia banyak pengetahuan dan kepandaian untuk menafsirkan mimpi. Tidak, tetapi karena Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Sehingga Yusuf siap untuk meraih hal-hal yang besar yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi mari kita bersiap untuk meraih kesempatan yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan. Dengan cara apa? Dengan hidup selalu dekat pada Tuhan setiap hari. Ayat 16, Yusuf memastikan bahwa penghormatan, penghargaan harus Tuhan yang menerimanya. Karena sumber segala hikmat Yusuf, dia sadari itu hanya karena anugerah Tuhan. Demikian kita harus mencontoh hal yang baik ini. Jangan sampai kita mencuri kehormatan dan kemuliaan milik Tuhan. Segala sesuatu yang baik bersumber dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yusuf menegaskan bahwa Tuhannya yang memberikan penafsiran atas mimpi Firaun. Imannya dengan terang-terangan kepada Tuhan dia sampaikan. Dan ini bisa menyebabkan hukuman mati karena Raja Firaun menganggap dirinya sendiri adalah dewa atau Tuhan yang patut disembah. Tetapi Yusuf tidak takut. Dia menyatakan kebenaran bahwa sumber hikmatnya adalah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang harus dipuji dan dihormati. Contoh yang sangat baik, bukan? Selanjutnya di ayat 28 sampai 36, setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf memberi sang raja sebuah rencana solusi yang baik untuk bisa bertahan hidup selama masa depan yang penuh dengan bahaya kelaparan. Rencananya sangat matang dan sangat tepat. Yusuf mampu menyelamatkan suatu bangsa dengan mengubah rencana Allah bagi Mesir menjadi tindakan yang tepat, tindakan yang praktis. Tuhanlah yang memberikan kepada Yusuf hikmat ini. Dan Firaun menyadari bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Lihatlah di ayat 38. Ya, penuh dengan roh Allah. Ingat saudara, supaya kita juga harus sungguh-sungguh berusaha agar orang yang mengenal kita dalam hidup kita sehari-hari bisa melihat Kristus, bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Kita sangat penting dipimpin, dipenuhi oleh roh Allah. Supaya perkataan kita, perbuatan kita itu baik dan benar. Dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan. Di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai 12 dicatat, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus akan mengajar kamu. Jadi kita sangat penting untuk dipimpin, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab salah satu fungsinya adalah mengajarkan kepada kita hikmat kebijaksanaan. Saudara-saudara, selanjutnya kita lihat di ayat 39 sampai ayat 40. Yusuf naik dengan cepat menjadi orang kedua di Mesir. Tapi sebelumnya dia harus menghadapi banyak ujian berat. Mula-mula menjadi budak, lalu menjadi tawanan di penjara. Tetapi dalam setiap situasi Yusuf belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dan dia selalu hidup melayani Tuhan dan melayani orang lain.
Jadi apapun situasi kita, anggaplah itu sebagai bagian dari program rencana Tuhan untuk hidup kita. Lakukanlah yang terbaik dengan takut akan Tuhan, dan lakukanlah yang terbaik bagi sesama. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun. Ketika dia dijual sebagai budak, Yusuf berumur 17 tahun. 13 tahun Yusuf hidup sebagai budak, dan 3 tahun terakhir dia hidup sebagai tahanan dalam penjara karena fitnah. Ketika Tuhan mengangkatnya kepada posisi yang sangat terhormat pada usia 30 tahun, Yusuf telah siap. Dia sudah terbentuk dalam karakter dan imannya. Yusuf setia kepada Tuhannya, dan itu terbukti. Dan Yusuf selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Apapun yang dia kerjakan, dia lakukan yang terbaik, dan Tuhan menyertainya. Dia selalu ingat bahwa Tuhanlah yang mengasihi dan memberikan dan melakukan seluruh rencananya yang terbaik dalam hidupnya. Yusuf tidak lupa itu. Penyerahannya kepada Tuhan dibuktikan di dalam nama Ibrani kedua orang putranya. Lihatlah di ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi semua karena Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Hendaknya kita pun bersikap yang baik seperti apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberkati.